Penetapan tersangka AB, seorang dosen senior di sebuah perguruan tinggi negeri yang diduga berperan besar dalam merancang hingga merekrut sejumlah orang untuk menciptakan kerusuhan dan teror saat aksi demonstrasi yang digelar akhir pekan lalu di Jakarta. Seperti menjawab penelitian bahwa kampus telah terpapar radikalisme. Lalu bagaimana cara menanggulanginya? Kita akan membahasnya bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir bersama dengan saya. Yang pertama adalah Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Bapak Muhammad Nasir. Pak Nasir, selamat pagi. Selamat pagi, Terima kasih telah hadir bersama dengan saya. Kemudian yang kedua adalah pengamat intelijen Mas Ridwan Habib. Mas Ridwan, apa kabar? Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih telah hadir bersama dengan saya. Saya akan ke Pak Nasir terlebih dahulu. Pak Nasir, setelah mengetahui ada fakta bahwa seorang dosen di perguruan tinggi negeri menjadi dalang dari, bukan menjadi dalang, maksud saya terlibat dalam aksi merencana kerusuhan, yang sudah dilakukan oleh Kemenristek. Ya, terima kasih Mas Robert. Jadi sebenarnya sejak awal saya sudah perintahkan kepada Rektor Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia, Direktur Politeknik Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia, sudah perintahkan, yaitu sejak tahun 2017 setelah keluarnya Perpu pelarangan terhadap HTI, itu kami minta kepada para rektor melakukan profiling pada para dosen dan para pegawai supaya diketahui. Nah, caranya bagaimana? Mesti kerjasama dengan pihak yang mampu mendeteksi terhadap radikalisme itu. Siapa BNPT? Yaitu BNPT dan semuanya yang tahu lah. Kalau di perguruan tinggi saya rasa tidak ada yang tahu. Yaitu tujuannya apa? Kita ingin meredam di kampus itu akan supaya terjadi moderat sekali di dalam kampus dan supaya tidak terjadi intoleransi dalam kampus. Jadi radikalisme, intoleransi itu harus bersih. Tapi kan faktanya ini belum bersih. Fakta yang terjadi karena ini tidak dilakukan secara seksama, ini yang akan jadi masalah. Karena tidak dilakukan oleh seksama. Berarti ini ada PR-PR dari perguruan tinggi yang tidak melaksanakan tugasnya. Ada, makanya para rektor itu saya mintakan semua tolong di profiling. Tujuannya apa? Supaya kita tahu kondisinya. Berapa persen dari perguruan tinggi seluruh Indonesia, baik negeri maupun juga swasta, yang sudah melaporkan atau mengerjakan profiling ini? Yang melakukan profiling masih sedikit. Berapa persen? Kira-kira ya di bawah 20%. Di bawah 20%? Iya, yang profiling. Karena apa? Pejabatnya kan sering ganti. Rektor ganti, profiling dia tidak dilakukan. Berarti ada 80% yang tidak mengetahui radikalisme di tempatnya. Yang dilakukan adalah yang terjadi di dalam profilingnya adalah yang nampak radikal baru ditangani. Yang nampak radikal. Karena yang silent itu yang lebih bahaya lagi. Baik. Pak Ridwan, Anda setuju bahwa ini adalah PR perguruan tinggi yang tidak dikerjakan karena tidak memprofil khususnya tenaga pengajar? Ya, saya kira Mas Robert, tadi yang sampaikan Pak Menteri itu, ini kan dilakukan di era Pak Jokowi. Padahal radikalisme atau gerakan militan bawah tanah di kampus itu sudah sejak tahun 1987. Mereka masuk itu sudah sejak sebelum Orde Baru jatuh. Dan pemerintahan setelah itu tidak ada grand strategi atau langkah-langkah baku untuk menanggulangi itu. Sehingga kesannya sekarang ketika kemudian muncul ada satu mahasiswa deklarasi khilafah, ada dosen, ini kelihatannya seolah-olah semua terjadi di era Pak Jokowi. Padahal itu sebenarnya sudah sejak lama masuk dan pelan-pelan membangun basis akar di kampus. Ini kita harus fair juga melihatnya. Dan kalau kemudian sekarang mau dilakukan operasi penindakannya, memang rumit karena harus didefinisikan dulu definisi dosen radikal itu seperti apa. Karena kami juga pernah diprotes, ada orang yang menyatakan bahwa Mas kok gampang sekali menuduh dosen yang cingkrang dan berjenggot itu terlihat radikal, itu radikal padahal dia nasionalis misalnya. Kan ini dilematis karena kelompok-kelompok seperti ini pinter dalam tanda petik menyamar, Mas Robert. Tapi apakah mungkin memprofil seluruh tenaga pengajar di Indonesia dengan sumber daya yang kita miliki? Ya, saya kira kalau disebutkan Pak Menteri tadi sudah ada perintah begitu, saya kira tentu ada grand strateginya, harus ada desain strateginya. Sehingga nanti rektor itu punya panduan baku, Mas Robert. Misalnya nih, ada 15 karakter dosen radikal. Itu ditentukan dulu. Sudah ada belum? Nah, Pak Menteri nanti yang bisa jawab. Pak Menteri, sudah ada belum panduan dari kriteria radikal, seorang tenaga pengajar radikal? Ya, kalau kita lihat mengatakan radikal itu kan susah sekali. Betul apa yang sampaikan Pak Fedel. Jadi kalau kita lihat, contoh ya, kalau kita mengatakan apakah orang yang keningnya itu ada mesti radikal, belum tentu.
Iya. Ada apakah yang celana cingkrang itu masih radikal? Belum tentu juga. Karena saya punya teman juga, saya pikir juga radikal dulu. Iya. Ternyata jauh lebih nasionalis ternyata. Berarti belum ada kriteria yang Satu, disepakati. itu adalah faham. Yang harus kita lacak apa? Kalau paham itu nggak bisa kita lihat secara kasat mata, Betul. harus ditelusuri betul. Nah, cara penelusurannya adalah kalau bagi saya yang tahu persis itu adalah BNPT. Kami kerjasama BNPT, harus ditelusuri. Lah, jangka pendek ini yang saya lakukan adalah profiling calon pimpinannya. Calon rektor harus kami profiling betul. Nggak boleh tidak. Harus kami profiling. Betul, tapi apakah kemudian rektor mampu untuk mendeteksi dari radikalisme yang sudah masuk Kalau terlebih rektor dahulu saya sebelum rasa nggak mampu. Kalau rektor nggak mampu lah, karena bukan bidangnya. Ini harus kerjasama. Harus kerjasama. Karena mereka yang di bawah tanah ya seperti ini kan sulit. Oke, Mas Ridwan? Ya, kalau sebenarnya begini, BNPT sendiri, ini kami beberapa kali forum fokus group discussion Pak Menteri dengan BNPT, juga masih terbata-bata untuk mendefinisikan radikalisme dan karakteristik radikal itu. Karena memang kelompok-kelompok seperti ini dari sisi penampilan pintar sekali menyembunyikan. Jadi mereka tidak kemudian terang-terangan menunjukkan misalnya saya pro khilafah atau saya pro ini, tidak. Dari diskusi-diskusi yang umum, kalau mereka melakukan perekrutan di mahasiswa, mereka forum-forumnya juga umum. Mereka misalnya bikin forum diskusi ilmiah keagamaan, forum majelis taklim ilmu, itu kata-katanya umum, sehingga kemudian mahasiswa adik-adik yang awam itu secara tidak sadar ikut dengan senang hati di situ. Padahal di dalamnya pelan-pelan ada doktrin yang kemudian tadi misalnya tentang khilafah, masuk kemudian anti Pancasila, tapi masuknya itu halus, merembet dengan halus, dan sekali lagi saya garis bawahi, ini masuk itu sudah lama sekali Mas Robert. Jadi yang dulu terpapar, itu sekarang mereka jadi dosen-dosen muda. Nah, kalau misalnya kemudian nanti dari Kemenristek membuka pintu, kemudian BNPT masuk, bisa saja kita usulkan ada listnya, semacam red list gitu. Di setiap kampus negeri, red listnya masuk dosen-dosen yang kemudian masuk kriteria itu secara diam-diam, supaya tidak menimbulkan perdebatan publik. Berarti pola rekrutmen ada satu tahapan yang harusnya ditambahkan, yaitu mengenai tahapan ini listing apa bilangnya, sterilisasi dari paham-paham radikal. Selama ini? Nah, ini sudah kami masukkan. Kami sekarang, sejak kapan? Sejak saya rekrut CPNS. Saya minta CPNS dimasukkan itu profiling. Tujuannya apa? Supaya yang baru ini terseleksi dari radikalisme. Tapi apakah yang AB ini Pak, kasus dari dosen? Ini dosen senior loh. Iya betul, dosen senior. Apalagi? Maka dia kebetulan dia tidak bisa menjabat di perguruan tinggi, tidak, dia hanya dosen. Nah, ini kan penyamaran dia yang sangat rapi sekali sehingga tidak diketahui. Tapi apakah dia lolos dari profiling anti-radikalisme ini? Tidak terprofiling. Dia belum terprofiling? Orang yang diprofiling itu orang yang akan menjabat dulu. Kalau semua dulu kan terlalu berat kan. Kita karena tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ridwan dan Pak Ahmad, ini kan sudah lama. Kita langsung dikasih apa yang terjadi. Kita seleksi satu persatu susah nih. Harus dilakukan pada calon pejabat dulu. Setelah itu nanti para dosennya, pegawainya, mahasiswa. Nah kalau mahasiswa masuk aja sudah terjadi radikalisme gimana? Ini kan yang masalah. Bisa Anda jamin sebagai pemerintah pusat yang menangani hal ini adalah rektor sudah bebas dari bebas dari radikal. Itu yang pertama. Dosen-dosen di bawahnya belum tentu. Belum tentu, masih perlu. Ini kan yang bahaya Pak, karena semakin bebas berkeliaran, semakin menyebar pahamnya. Oleh karena itu, rektor harus bertanggung jawab terhadap dosen-dosen yang diduga radikalisme. Ini kegiatannya biasanya. Saya contoh kegiatan dia melakukan penggiringan pada orang. Biasanya dia kelompoknya tertutup. Dan dia melakukan kegiatan secara eksklusif. Ini harus diduga ini. Mereka akan melakukan ini harus diduga. Berarti deteksi patut diduga lah. Tapi siapa sih Mas Ridwan sekarang jaringan yang bergerak begitu gencar di kalangan tenaga pengajar? Harokah Islamiyah atau gerakan Islam itu banyak sekali. Yang masuk ke kampus dari Islam transnasional juga banyak. Tetapi yang saya kira yang cukup meresahkan dan memang sudah dilarang pemerintah adalah Hizbut Tahrir, jelas. Karena sudah ada perpunya. Di situ dilarang melakukan aktivitas di kampus maupun di tempat lain. Selnya masih aktif? Sangat aktif, karena banyak sekali dari dosen-dosen itu yang sudah terpapar bahkan sejak dia mahasiswa. Saat mahasiswa dia sudah baiat Hizbut Tahrir, lalu kemudian setelah lolos seleksi PNS dosen, sekarang menjadi
dosen. Ketika dia menjadi dosen dengan resources dia bisa meminjam kelas kampus, bisa meminjam Infokus yang paling sederhana tuh, bikin majelis taklim, pinjam Infokus rektorat begitu. Tapi yang melakukan itu dosen yang terpapar HTI. Ini muncul di universitas negeri. Betul. Tapi apakah mungkin kalau gitu kita cara paling gampang semua tenaga pengajar yang pernah terlibat di HTI langsung saja diputus? Enggak. Nah, Benar ini Pak, saya nantikan jawabannya. Kita harus break sejenak. Tetap bersama kami akan segera kembali untuk Anda. Ya, langsung ke pertanyaan saya tadi Pak, mungkinkah kemudian tenaga pengajar yang terafiliasi dengan ormas terlarang langsung saja diberhentikan? Lah, ini saya kalau mengusulkan ya, ini mestinya harus ada peraturan yang memayungi. Karena di dalam peraturan itu kalau memang jelas, semua pegawai, dosen, administrasi, kalau memang terpapar radikalisme, aturan, udah pecat, pemberhentian, udah, saya akan jalankan. Sekarang tidak bisa diberhentikan? Saya belum bisa karena peraturannya adalah pelanggaran terhadap undang-undang. Pelanggaran terhadap ini dan pelanggaran terhadap kepegawaian itu baru melanggar pada PP yang telah diatur tentang kepegawaian. Tapi bukankah kalau radikalisme juga melanggar undang-undang? Lah di situ kan nggak jelas, sumir lah orang akan melakukan itu sumir. Jadi kalau memang itu harus profiling, kalau kemudian ketahuan itu adalah radikalisme, aturan ini harus kita jelaskan, jangan jelas. Itu tuh berarti tenaga pengajar ya Pak ya, bukan mahasiswa? Tenaga pengajar dan pegawai. Pegawai, betul. Nah, mahasiswa kan dari mahasiswa pada saat masuk sekolah, masuk ke kampus, ini harus di-profiling juga supaya mereka menjadi anak yang nasionalis. Nah kalau memang terjadi terpapar radikal, mestinya harus di-stop di sini. Nah problemnya ini kalau banyak gimana? Nah ini yang masalah. Mas Ridwan, apakah ini menjadi solusi pemutusan atau dengan pendekatan yang lain? Ya saya kira solusi paling tegas adalah buat peraturannya dulu. Karena ini sudah sangat akut, Mas Robert. Buat peraturannya di ranah? Berarti iya, di ranah tadi yang sampaikan Pak Menteri. Jadi ada peraturan yang baku dan mengikat. Misalnya seorang dosen atau tenaga pengajar terindikasi A, B, C gitu, kemudian ada sanksinya di situ. Dan itu bisa kemudian dilaksanakan, mekanisme itu bisa dengan Kemendikbud, bisa dengan menggunakan BNPT. Dari situ kemudian kita bisa tahu secara pasti dosen-dosen mana yang kalau kita sebut radikal, itu kita bisa menjelaskan ke publik, dia radikal karena 1, 2, 3. Tidak bisa diprotes masyarakat gitu loh. Jadi ada basis data aslinya, jadi tidak berdasarkan penampilan atau apa, tidak berdasarkan tudingan belaka, harus ada pembuktiannya. Dan kalau itu sudah bisa dilakukan, mungkin mekanisme sanksinya bisa bertahap. Sanksi teguran, didatangi ke rumahnya, pendekatan baik-baik, lama-lama kalau memang pihak mengeras, ya pakai sanksi yang tegas, pemecatan dan seterusnya. Bahkan kalau sampai seperti Pak AB itu, ya sudah pidana dia, sudah mengumpulkan bahan molotov dan sebagainya, itu sudah pidana, ranahnya kepolisian. Betul. Tapi apakah ini bebannya ada di Kemendikbud untuk masalah ini, Pak? Loh kalau Pak AB itu kalau karena statusnya adalah pegawai di bawah Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, ya pada kami. Kalau nanti dari putusan hukumnya itu jelas, katakan dia dipidana lebih dari 2 tahun, 2 tahun setengah. Pemecatan. Sekarang pun sudah dilakukan pemberhentian sementara ini. Nggak boleh yang profiling untuk basis menjadi seorang radikal. Apakah itu Kemendikbud atau harus BNPB? Saya berinisiasi. Maksud saya BNPT. Saya bekerja sama dengan BNPT. Tujuannya saya untuk profiling. Tujuan utamanya untuk supaya membendung dari radikalisme di dalam kampus. Karena kampus adalah dunia akademik yang harus dilakukan oleh semua pihak. Karena ini harus kita lihat di sana harus terbuka. Sifat dari akademik kan begitu. Tidak boleh sesuatu yang mendiskriminasi. Jadi sifat objektivitas itu harus kita jaga betul. Mas Ridwan, kalau kita lihat dari dulu, Anda katakan dari tahun 87 hingga sekarang tidak pernah luntur dan juga tidak pernah mundur gerakan-gerakan seperti ini. Apa yang menjadi masalah sosial ekonomi kita? Ya, bukan begitu Mas Robert. Secara jujur begini, kita belak-belakan saja lah, karena saya juga pengamat dari luar. Ini kan jamaah, sebuah kelompok organisasi Islam transnasional. Mereka ini beroperasi secara struktural komando. Jadi begitu masuk, itu sudah ada perintah-perintah. Misalnya seorang dosen terpapar ideologi X,
Dia sudah ada perintah dari jamaahnya, kamu di kampus ini, kamu harus merekrut setahun 7 mahasiswa ya. Oh, ada targetnya? Ada targetnya, ada proses caranya, bahkan mereka saling bagi informasi. Nanti kalau sudah lulus S1, bawa dia dulu ke luar negeri, S2 kan dia, biar bisa masuk ke kampus jadi dosen. Ada strateginya, sudah disusun secara rapi, karena ini kita menghadapi satu jamaah, satu organisasi internasional, Mas Robert. Nah, kalau kemudian kesadaran ini terlambat, saya kira ini terlambat karena baru di era Pak Jokowi ini rame-rame begini. Iya. Tapi saya kira belum terlambat juga, Pak Menteri. Iya. Dimulai dari sekarang, semoga 5 tahun ke depan kebijakan dari Pak Jokowi dan kementeriannya tidak kembali ke nol gitu loh. Iya. Kalau kemudian kembali ke nol, ya sudah, berarti kita kalah nih dengan kelompok atau jamaah organisasi Tapi kalau internasional. ada proses itu. kaderisasi tersebut, apakah memotong mata rantainya di Kemendikti? Karena kan Kemendikti perguruan tinggi kan? Iya. Kalau mata rantai itu kan juga ada di perguruan atau di jenjang Ya, strata dalam lebih rendah. konteks Kemenristek-Dikti itu fasilitas, perangkat, apalagi Pak, jasa-jasa fakultas, kegiatan akademik itu harus diamankan benar. Karena mereka kan menumpangi itu. Betul. Kajian mereka pakai kampus itu di dalam kampus. Kemudian tadi saya sampaikan perangkat-perangkat sederhana sampai Infokus itu punya kampus. Jadi mereka semacam benalu. Mereka masuk ke kampus sebagai pengajar, tapi loyalitas mereka tidak pada Kemenristek-Dikti, pada jamaahnya yang menaungi dia secara internasional itu. Saya secara terbuka saja nggak ada masalah kalau Pak Menristek masih nahan-nahan karena beliau birokrat. Tapi saya di luar saya sampaikan saja gitu. Dan ini yang kita hadapi, tidak sesederhana itu. Tidak kemudian ini ada orang belajar Islam pura-pura. Ini nggak bisa, ini struktural, ini komando. Jadi sekarang tinggal pada pemerintah. Kalau berani, berarti kita ngadepin organisasi internasional. Resikonya bisa jatuh loh. Ini rezim yang dijatuhkan oleh kelompok ini banyak loh di negara-negara lain. Jadi ini Pak Jokowi harus berani. Ini konsekuensinya fatal. Konsekuensinya bisa jauh. Gitu. Ya, oleh karena itu saya menjadi sangat penting perangkat hukumnya harus kita siapkan. Siapa Pak dalam hal ini? Ya, yang sangat berperan adalah ini urusannya nanti juga bersama dengan Menpan RB lah. Kami akan sampaikan pada Menpan RB, sampai Kumham, ini yang terkait langsung. Nah, satu. Nah, yang kita untuk memecat ya Pak ya? Ya, tahapannya macam-macam, mulai dari awal peringatan, SP namanya surat peringatan 1, 2, 3 sampai pemecatan. Jadi ada tahapan. Selama ini Pak, ingin saya konfirmasi, berarti selama ini tenaga pengajar praktis tanpa ada pengawasan ataupun juga sanksi yang tegas yang sebenarnya. Selama ini karena kita profiling tidak digunakan sebagai dasar utama untuk para pemecatan dan untuk penindakan, ini belum hanya untuk diawasi karena nggak ada dasar hukum yang kuat. Kalau ada dasar hukum, udah kalau setelah diprofiling bermasalah, tindakan berikutnya apa? Peringatan atau pemecatan. Ini kalau ada dasar hukum itu kami akan laksanakan. Ini bisa undang-undang atau peraturan menteri? Saya rasa cukup di peraturan pemerintah. Berarti tidak perlu melibatkan DPR kan? Iya, nggak perlu karena ini arahnya adalah eksekutif. Maka dari peraturan pemerintah nanti kita bisa laksanakan semuanya. Kan kalau sudah laksanakan nanti kita bisa tindakan. Kita kan punya undang-undang ASN. Undang-undang ASN kita turunkan. Loyalitas pada negara itu kan pertama, udah jelas. Nah, itu kita turunkan dalam peraturan pemerintahnya. Berarti seharusnya tidak perlu lama untuk mestinya kita tidak perlu lama lah. Nanti dari peraturan pemerintah ini kita turunkan semua PNS loh. Semua pegawai, bukan hanya di Ristek-Dikti loh, seluruh Indonesia. Harusnya nanti, terutama untuk saya tanggung jawab di perguruan tinggi lah, para dosen dan para pegawai. Kalau memang itu sudah terpapar, satu, dia tidak boleh menggunakan fasilitas dulu, bisa dikutuk. Kedua, tidak boleh melakukan hubungan dengan mahasiswa, berarti di non-job. Non-job 6 bulan dia harus resign. Itu kan tahapannya harus ada. Tapi bisakah sembari jalan Pak, peraturan tersebut akan dibuat oleh pemerintah melintangkan lintas kementerian, tetapi juga saat ini perguruan tinggi, baik swasta ataupun juga negeri, dapat memprofil terlebih dahulu. Saya sekarang sudah minta di-profiling. Tapi bagaimana dengan mereka-mereka yang tidak menjalankan? Yang Anda katakan hanya yang profiling itu adalah bukan rektornya. Saya minta di BNPT. Database ada di BNPT sekarang. Nah, ini kalau memang sudah ada itu langsung tinggal tempelkan. Nanti pada saat saya seleksi pejabat, langsung tanya BNPT. Oh, gimana orang ini? Oh, ini Pak
Menteri ada masalah ini jangan. Nah gitu satu. Oh ini boleh jalan dan seterusnya. Oke, Mas Ridwan, kalau sekarang berarti apakah BNPT datanya cukup kuat untuk memprofil? Ya, permasalahannya begini pengajar? Mas Robert. BNPT itu memang terbatas pada tindakan teror. Seperti AB ini dia sudah masuk tindakan teror. Tapi apakah data AB sudah ada di BNPT sebelumnya? Saya kira adalah. Mereka kan punya intelijen ya untuk mendeteksi itu. Tetapi yang kita permasalahkan kan tidak sekedar terornya. Ini ideologi yang merasuk ke dalam pola pikir dan cara berpikir. Tadi Pak Menteri sampaikan, di kampus ada kebebasan akademik. Iya, Anda di kampus boleh mengkaji Hizbut Tahrir, silakan belajar Hizbut Tahrir tentang sejarahnya, monggo. Itu kebebasan akademik. Tapi kalau kemudian Anda bergabung dengan Hizbut Tahrir, kemudian menggunakan fasilitas kampus untuk mengembangkan Hizbut Tahrir dengan memakai institusi kampus, itu yang salah. Nah, ini yang penting. Jangan seolah-olah kemudian, kampus kok ngelarang ideologi dipelajari, tidak. Gitu loh. Ini harus garis bawahi. Tapi itu yang salah, permasalahannya nggak ada basisnya karena belum ada peraturannya dan juga belum ada kesepakatan. Ya, saya kira sekarang memang harus diambil leading sektornya. Ini kritik juga kepada semua pemerintah. Ya bisa saja nanti Kementerian Siti bertemu dengan Kemenpan RB, dengan BNPT, dengan yang lainnya, kemudian disusun satu peraturan sampaikan Pak Menteri tadi, tidak perlu sampai DPR. Peraturan pemerintah, tapi kemudian rektor, menteri itu punya dasar supaya nanti tidak digugat di pengadilan gitu loh. Kalau tiba-tiba melakukan pemecatan berdasarkan radikalisme ternyata tidak ada definisinya kan bisa bermasalah secara hukum. Berarti sekarang bola ada di Anda, Pak Nasir, kami tunggu. Nah, kalau ini masalah bola ini kan di tangan saya itu adalah kami selalu lakukan koordinasi. Bahkan selalu setiap kegiatan saya sampaikan. Untuk preventif itu satu-satunya kita profiling dulu, setelah di profiling, kesiapkan peraturan, setelah peraturan baru kita satu-satu masuk. Harus gitu. Kalau enggak, kita sulit sekali. Berarti sekarang profiling BNPT, peraturan lintas kementerian seperti itu Pak ya? Bisa BNPT, bisa nanti dari BIN ke profiling, saya lakukan profiling. Baik, terima kasih Pak Nasir atas perspektifnya. Terima kasih Mas Ridwan telah bergabung.